Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kebijakan Kampus Merdeka dan dampaknya bagi perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, perkenalkan, nama saya Devi Nurdiana Putri. Kali ini saya bersama 4 rekan saya, ada Windy Hairunisa, Lutfia Nur Anisa, Ummil Huriyah, dan juga Eni Agustin. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Sebenarnya, apa sih Kampus Merdeka itu? Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan lulus pendidikan negeri. Lalu, apa saja kebijakan dari Kampus Merdeka? Nah, sedangkan kebijakan Kampus Merdeka itu ada 4. Yang pertama, sistem akreditasi perguruan tinggi. 2. Hak belajar 3 semester di luar prodi. Dan yang ketiga, pembukuan prodi baru. Dan yang keempat, kemudahan menjadi PTNBH. Sistem akreditasi perguruan tinggi. Dalam program Kampus Merdeka, program reakreditasi bersifat otomatis untuk peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan berlaku selama 5 tahun dan diperbarui secara otomatis. Pengajuan reakreditasi perguruan tinggi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir. Untuk akreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan nanti. Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan oleh keputusan menteri. Evaluasi akreditasi perguruan tinggi akan dilakukan oleh Badan Nasional Perguruan Tinggi jika ditemukan penurunan kualitas meliputi pengaduan masyarakat yang disertai oleh bukti konkret serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi tersebut atau dari perguruan tinggi tersebut. Hak belajar 3 semester di luar prodi. Kebijakan Kemendikbud ini memberikan kebebasan dan otonomi bagi mahasiswa untuk mengambil jumlah SKS di luar studi yang diambilnya dan di luar kampus. Kebijakan ini diapresiasi oleh berbagai kalangan karena dianggap mampu memberikan peluang mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman pada mata kuliah yang diinginkannya. Kebijakan ini mewajibkan perguruan tinggi memberikan kebebasan mahasiswa untuk mengambil SKS di luar prodi satu kampus sebanyak 1 semester atau senilai 20 SKS atau di luar kampus selama 2 semester atau senilai 40 SKS. Pembukaan program studi baru. Kebijakan pembukaan program studi baru merupakan langkah Kemendikbud untuk mempermudah perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dalam mengembangkan program studinya dengan birokrasi yang tidak terlalu rumit. Kebijakan ini diarahkan agar program studi yang diajukan dapat sesuai dengan tuntutan daerah, industri, dan dunia kerja secara umum. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi lulusan program studi yang tidak terserap di dunia kerja, sehingga menambah potensi pengangguran di negara Indonesia. Program studi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan,
pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Pasal 24 ayat 2 secara otomatis akan mendapatkan akreditasi baik dari Badan Akreditasi Nasional. Kemudahan menjadi PTN Badan Hukum. Kebijakan Merdeka Belajar menurut Nadiem bertujuan untuk mempermudah perguruan tinggi negeri yang belum berbadan hukum. Kemendikbud membuat persyaratan administratif yang mudah dan membantu PTN yang akan alih status menjadi PTN Badan Hukum. Kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN untuk terus mengembangkan potensinya. Kemudian, bagaimana dampak yang timbul dari kebijakan Kampus Merdeka? Nah, selanjutnya, dampak Kampus Merdeka bagi perguruan tinggi. Ada 3 permasalahan besar apabila kebijakan Kampus Merdeka diimplementasikan. Yang pertama, akan ada kesulitan yang luar biasa dalam penanganan administrasi mahasiswa yang berpindah-pindah dari satu prodi ke prodi yang lain, atau bahkan dari satu kampus ke kampus yang lain. Kemudian yang kedua, mahasiswa tidak bebas memilih mata kuliah karena harus ada pemahaman terhadap pengantar mata kuliah dalam suatu prodi. Kemudian yang ketiga, ada kekhawatiran kompetensi lulusan tidak spesifik keilmuannya. Dan apa saja tantangan dari penerapan kebijakan Kampus Merdeka? Tantangan penerapan kebijakan Kampus Merdeka. Yang pertama, mekanisme kolaborasi antara perguruan tinggi Islam swasta dan program studi dari pihak luar. Yang kedua, percepatan perguruan tinggi negeri atau PTN go internasional dengan kebijakan perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH. Yang ketiga, mekanisme magang di luar program studi. Mekanisme kolaborasi antara perguruan tinggi Islam swasta dan prodi dengan pihak luar. Pada tataran praktis, salah satu persyaratan yang mewajibkan adanya kolaborasi antara PTS dan prodi dengan pihak luar, perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan tinggi lain, dan instansi pemerintah maupun swasta, memunculkan kebingungan dalam mekanismenya. PTS kecil dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan terutama PTS dengan letak geografis terpencil tentu memiliki rintangan besar untuk berkolaborasi dengan instansi besar dan PT unggulan untuk mewujudkan kolaborasi yang produktif dan bermakna bagi pengembangan keilmuan dan pengalaman mahasiswa tanpa adanya mekanisme yang jelas serta adanya visi bersama antara Kemendikbud dengan kementerian lainnya. Percepatan PTN Go Internasional dengan kebijakan PTN Badan Hukum. Kebijakan PTN BH sebelumnya dirasakan sangat berat. Di antaranya adalah PTN harus mendapatkan akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN BH. PTN Badan Layanan Umum dan Satker yang kurang memiliki fleksibilitas finansial, kurikulum, dan kebijakan dibandingkan PTN BH pada kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini Nadiem memangkas birokrasi dan persyaratan yang rumit, tidak adanya batasan minimal, akreditasi dan fleksibilitas waktu pengajuan PTN-BH selama PTN merasa siap dan memenuhi kualifikasi untuk alih status. Mekanisme magang di luar program studi. Pada tataran praktisnya muncul beberapa persoalan bagi PTS kecil atau PT dengan letak geografis terpencil, terluar, dan tertinggal. Selain masalah mekanisme, kolaborasi antara prodi dengan PT dan prodi besar merujuk pada tingkatan akreditasi, serta instansi besar sesuai pada poin yang kedua. Munculnya pertanyaan di kalangan prodi dan mahasiswa, bagaimana mekanisme pembiayaan pada kegiatan magang tersebut? PT dan prodi dengan kategori di atas mayoritas memiliki mahasiswa dengan tingkat ekonomi keluarga menengah ke bawah. Pembiayaan magang menjadi permasalahan
besar. Kegiatan magang setidaknya membutuhkan biaya transportasi dan biaya penunjang kegiatan lainnya. Saya mau bertanya, kebijakan ini sudah pasti akan mengubah cukup banyak hal fundamental kan? Nah, coba sebutkan salah satunya. Terima kasih. Jawabannya adalah program ini akan mengubah cukup banyak hal fundamental dalam pendidikan perguruan tinggi, salah satunya kurikulum. Selain itu, kebijakan ini sangat kental dengan pendekatan pasar, yaitu mahasiswa yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Di sela-sela peluncuran program ini, Nadiem menyinggung kelemahan kurikulum sejumlah program dari studi perguruan tinggi di Indonesia. Nadiem menyebut banyak prodi Indonesia yang lagi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, prodi di Indonesia terlalu banyak teori. Parahnya lagi, teori tersebut tidak didampingi dengan praktek. Banyak sekali kurikulum di prodi universitas kita sifatnya teoristis dan banyak yang tidak cocok dengan kebutuhan di dalam dunia nyata. Menurut Nadiem, prodi di Indonesia belum bisa bersaing dengan prodi tingkat dunia. Lewat program Kampus Merdeka nantinya, harapannya dapat mempermudah perguruan tinggi dalam membentuk prodi baru. Perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan organisasi kelas dunia seperti BUMN atau BUMD serta universitas tingkat dunia. Saya punya sedikit pertanyaan. Apakah dengan adanya kebijakan Kampus Merdeka ini akan lebih efektif atau malah sebaliknya? Bagaimana menurut Anda? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Eni. Dalam menanggapi program Kampus Merdeka, terdapat pro dan kontra. Rektor IPB mengatakan kebijakan Kampus Merdeka akan mampu memberikan fleksibilitas mahasiswa untuk belajar lintas disiplin ilmu, yang nantinya mahasiswa akan lebih leluasa untuk berekspresi dalam hal kreativitas. Selain itu, adanya program lapangan diharapkan mampu mendekatkan mahasiswa dengan masyarakat secara langsung. Namun, di sisi lain, orientasi yang didapat dari kebijakan Kampus Merdeka ini akan mencetak tenaga siap kerja, bukan peningkatan kualitas keilmuan. Ketika waktu magangnya diperbanyak, secara tidak langsung akan menyediakan tenaga buruh yang murah. Seorang buruh magang biasanya akan diberi upah lebih kecil dari buruh biasa, meskipun jam kerjanya sama. Selain itu, kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan kebebasan belajar di luar prodi hanya akan membelenggu mahasiswa. Banyaknya studi yang bisa diambil membuat bimbang arah jalur studi dan kurang memahami studi yang diambil. Di sini saya akan bertanya, apakah dengan adanya kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi yang dilakukan di kampus lain akan mendapatkan feedback seperti ijazah dari perguruan tinggi yang kita tuju untuk mengambil hak belajar tersebut? Fokus dari program Merdeka Belajar adalah pada capaian pembelajaran atau bisa disebut dengan learning outcome. Kurikulum pendidikan tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan atau pembelajaran untuk menghasilkan suatu learning outcome. Secara umum, penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini yaitu bentuk bebas atau free form. Kegiatan Merdeka Belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan matkul. 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi kasar maupun halus. Sesuai dengan pencapaian pembelajaran yang diinginkan, selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman atau kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua.
Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.